Apakah Anda pernah merasa lelah saat baru bangun tidur? Merasa haus terus-menerus padahal sudah banyak minum? Atau mungkin sering buang air kecil di malam hari sampai tidur Anda terganggu? Hati-hati ya, itu bukan sekadar tanda penuaan biasa. Bisa jadi ada pembunuh senyap yang sedang mengintai di dalam aliran darah Anda dan wujudnya adalah butiran-butiran gula. Tahukah Anda bahwa jutaan orang di Indonesia bahkan tidak sadar bahwa kadar gula darah mereka sudah di ambang batas bahaya? Mereka terus menjalani hidup seperti biasa, sementara di dalam tubuh kerusakan besar sedang terjadi perlahan-lahan. Kerusakan pada mata yang bisa berujung kebutaan, kerusakan pada ginjal yang memaksa cuci darah seumur hidup, dan kerusakan pada saraf yang bisa membuat kaki Anda diamputasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak pasien saya setiap hari. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada secercah harapan? Sebuah rahasia sederhana yang bisa Anda lakukan setiap pagi, hanya dengan bahan-bahan yang mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang untuk membantu melawan monster gula ini. Sebuah ramuan pagi yang bisa menjadi senjata pertama Anda dalam perang melawan gula darah tinggi. Tetaplah di sini karena apa yang akan saya bagikan bisa mengubah hidup Anda. Perkenalkan, saya Dr. Siska, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan endokrinologi. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menangani ribuan kasus yang berhubungan dengan diabetes dan gangguan metabolik. Saya melihat langsung bagaimana gula darah yang tidak terkontrol bisa menghancurkan hidup seseorang dan keluarganya. Tapi saya juga melihat bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa memberikan hasil yang luar biasa. Hari ini, saya akan membongkar salah satu rahasia paling efektif dan paling murah untuk membantu mengendalikan gula darah Anda, terutama yang sering disebut masyarakat awam sebagai diabetes kering. Kita akan membahas ramuan pagi penurun gula darah yang bekerja cepat dan efektif tanpa perlu obat-obatan mahal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita luruskan satu hal yang sangat penting. Anda pasti sering mendengar istilah diabetes kering dan diabetes basah. Benar kan? Banyak yang mengira jika lukanya cepat kering itu diabetes kering dan tidak terlalu berbahaya. Sebaliknya, jika lukanya susah sembuh dan bernanah, itu diabetes basah yang parah. Saya harus tegaskan di sini, dalam dunia medis tidak ada istilah diabetes kering atau basah. Itu hanyalah mitos, cara orang awam menggambarkan gejala. Diabetes pada dasarnya adalah kondisi di mana kadar gula atau glukosa dalam darah Anda terlalu tinggi. Baik lukanya terlihat kering atau basah, bahaya yang mengintai di dalam organ tubuh Anda sama besarnya. Gula yang tinggi dalam darah itu seperti pecahan kaca yang mengalir di pembuluh darah Anda, merusak semua yang dilewatinya secara perlahan tapi pasti. Jadi lupakan istilah diabetes kering atau basah. Yang perlu Anda fokuskan adalah bagaimana cara menurunkan dan mengendalikan kadar gula darah Anda secepat mungkin. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, kapan terakhir kali Anda mengecek gula darah? Apakah Anda tahu angka normalnya? Gula darah puasa yang sehat seharusnya di bawah 100 mg per dl. Jika angkanya sudah di atas 126 mg per dl, itu sudah masuk kategori diabetes. Angka di antara itu, 100 hingga 125, disebut prediabetes. Ini adalah zona peringatan, lampu kuning sebelum lampu merah menyala. Di fase prediabetes inilah, Anda punya kesempatan emas untuk membalikan keadaan sebelum semuanya terlambat. Masalahnya, banyak orang mengabaikan lampu kuning ini. Mereka merasa baik-baik saja, tidak ada gejala yang parah. Padahal, saat itulah kerusakan organ sudah mulai terjadi. Bayangkan sebuah rumah yang tiang-tiangnya digerogoti rayap dari luar tampak kokoh, tapi di dalam sudah kropos dan tinggal menunggu waktu untuk roboh. Itulah yang dilakukan gula darah tinggi pada tubuh Anda. Ketakutan terbesar pasien saya bukanlah soal tidak bisa makan enak, bukan juga soal harus minum obat setiap hari. Ketakutan terbesar mereka adalah komplikasi. Mereka takut kehilangan penglihatan dan tidak bisa lagi melihat wajah anak cucu mereka. Mereka takut harus menghabiskan sisa hidup di kursi roda karena kakinya diamputasi. Mereka takut jantung mereka tiba-tiba berhenti berdetak atau terserang stroke yang melumpuhkan. Ini adalah kenyataan yang sangat menakutkan, dan saya ingin Anda semua terhindar dari takdir tersebut. Itulah sebabnya saya sangat bersemangat membagikan rahasia ini.
Rahasia yang berawal dari 1 gelas air di pagi hari. Jadi apa rahasia ramuan pagi ini? Apakah ini ramuan ajaib yang rumit? Sama sekali bukan. Kuncinya ada pada bahan-bahan alami yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh Anda mengelola gula darah dengan lebih baik. Insulin adalah hormon yang bertugas seperti kunci. Kunci ini membuka pintu sel-sel tubuh agar gula dari darah bisa masuk dan digunakan sebagai energi. Pada penderita diabetes, kunci ini entah jumlahnya kurang atau lubang kuncinya yang rusak, sehingga gula tetap menumpuk di aliran darah. Ramuan yang akan kita buat ini berfungsi untuk memperbaiki kunci dan lubang kunci tersebut. Bahan pertama dan yang paling utama adalah kayu manis. Ya, kayu manis. Bumbu dapur yang biasa Anda gunakan untuk membuat kue atau kolak ini ternyata adalah pahlawan super dalam melawan gula darah. Pernahkah Anda berpikir bahwa aroma harum dari kayu manis menyimpan kekuatan medis yang dahsyat? Sejumlah penelitian ilmiah, bukan katanya-katanya, telah membuktikan bahwa senyawa dalam kayu manis yang disebut cinnamaldehyde dapat meniru kerja insulin. Ini luar biasa. Artinya kayu manis bisa membantu sel-sel Anda menyerap glukosa dari darah, bahkan ketika insulin Anda tidak bekerja secara optimal. Selain itu, kayu manis juga terbukti memperlambat pengosongan lambung setelah makan. Mengapa hal ini penting? Karena jika makanan lebih lama berada di lambung, pelepasan gula ke dalam aliran darah juga menjadi lebih lambat dan bertahap. Tidak ada lagi lonjakan gula darah drastis yang berbahaya setelah Anda makan. Ini seperti mengatur lalu lintas gula di tubuh Anda agar tidak terjadi kemacetan. Cara menggunakannya sangat mudah. Anda bisa menggunakan setelah sendok teh bubuk kayu manis berkualitas baik atau 1 batang kecil kayu manis. Cukup campurkan ke dalam segelas air hangat. Jangan air panas mendidih ya, cukup air hangat agar khasiatnya tidak rusak. Bahan kedua yang bisa Anda tambahkan untuk memperkuat ramuan ini adalah jahe. Siapa yang tidak kenal jahe? Rimpang yang selalu ada di dapur orang Indonesia ini bukan hanya ampuh untuk masuk angin. Jahe yang mengandung senyawa aktif bernama gingerol yang terbukti secara signifikan dapat menurunkan kadar gula darah puasa. Bagaimana cara kerjanya? Jahe membantu meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam sel otot tanpa memerlukan insulin. Ini adalah jalur alternatif yang sangat penting bagi penderita diabetes. Bayangkan jika jalan utama menuju kota macet total, jahe ini seperti membuka jalan tikus rahasia agar kendaraan tetap bisa sampai ke tujuan. Energi tetap tersalurkan dan jalan utama, aliran darah, menjadi lebih lancar. Cukup memarkan seukuran ibu jari jahe segar lalu masukkan ke dalam air hangat bersama kayu manis tadi. Biarkan saripatinya keluar selama beberapa menit. Kombinasi aroma kayu manis yang manis dan jahe yang pedas hangat ini bukan hanya menyehatkan tapi juga sangat menyegarkan untuk memulai hari. Apakah cukup sampai di situ? Kita bisa membuatnya lebih hebat lagi. Bahan ketiga adalah kunyit. Warna kuning cerah dari kunyit berasal dari senyawa super bernama kurkumin. Kurkumin adalah salah satu anti-inflamasi atau anti peradangan alami terkuat di dunia. Apa hubungannya peradangan dengan diabetes? Hubungannya sangat erat. Diabetes tipe 2 seringkali disertai dengan peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh. Peradangan inilah yang memperburuk resistensi insulin dan merusak pembuluh darah. Dengan mengonsumsi kunyit, Anda tidak hanya membantu menurunkan gula darah, tapi juga memadamkan api peradangan di dalam tubuh Anda. Kurkumin terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin, dan beberapa penelitian juga menunjukkan potensinya dalam mencegah prediabetes berkembang menjadi diabetes sepenuhnya. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa menambahkan 1/4 sendok teh bubuk kunyit ke dalam ramuan Anda. Untuk penyerapan kurkumin yang lebih baik, tambahkan sejumput kecil lada hitam. Lada hitam mengandung piperin yang bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Kombinasi yang sangat cerdas dari alam. Jadi, sekarang kita punya ramuan dasar yang luar biasa. Segelas air hangat, 1/2 sendok teh bubuk kayu manis, seruas jahe geprek, dan 1/4 sendok teh bubuk kunyit plus sejumput lada hitam. Aduk rata. Diamkan selama beberapa menit, lalu minum selagi hangat. Minumlah ramuan ini di pagi hari dalam keadaan perut kosong, sekitar 15-30 menit sebelum Anda sarapan. Mengapa harus perut kosong? Karena saat perut kosong, penyerapan bahan-bahan aktif ini akan menjadi maksimal dan tubuh Anda langsung dipersiapkan untuk mengelola gula dari sarapan yang akan Anda makan. Ini seperti memberikan bekal pada tubuh Anda untuk menghadapi celanan gula sepanjang hari. Mungkin Anda bertanya, Dok, apakah ada alternatif lain? Saya tidak suka rasa salah satu bahan itu. Tentu saja ada. Alam menyediakan banyak sekali pilihan.
Pilihan lain yang sangat bagus adalah cuka sari apel. Mungkin baunya sedikit menyengat, tapi khasiatnya tidak main-main. Cuka sari apel bekerja dengan dua cara utama. Pertama, ia meningkatkan sensitivitas insulin. Kedua, ia menghambat kerja beberapa enzim pencernaan yang memecah karbohidrat menjadi gula. Artinya, lebih sedikit gula yang diserap dari makanan Anda ke dalam aliran darah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi cuka sari apel sebelum makan dapat secara signifikan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Caranya, campurkan 1 hingga 2 sendok makan cuka sari apel ke dalam segelas air. Pastikan Anda memilih cuka sari apel yang mentah, tidak disaring, dan masih mengandung inang atau mother, karena disitulah bakteri baik dan enzimnya berada. Anda bisa meminum larutan ini sebelum sarapan atau sebelum makan besar Anda. Namun, saya harus memberikan peringatan penting. Ramuan-ramuan ini adalah pendukung, bukan pengganti obat dari dokter. Jika Anda sudah didiagnosis diabetes dan sedang dalam pengobatan, jangan pernah menghentikan obat Anda tanpa berkonsultasi dengan dokter. Anggaplah ramuan pagi ini sebagai pasukan tambahan untuk membantu tentara utama atau obat Anda dalam berperang melawan gula darah tinggi. Selalu pantau kadar gula darah Anda secara rutin, terutama saat memulai kebiasaan baru ini. Jika Anda melihat gula darah Anda cenderung turun, diskusikan dengan dokter Anda. Mungkin dosis obat Anda perlu disesuaikan. Kuncinya adalah kerjasama antara pengobatan alami dan medis. Sekarang, setelah Anda meminum ramuan pagi Anda, apa langkah selanjutnya? Apakah Anda bisa langsung makan nasi uduk dan gorengan? Tentu tidak. Ramuan ini bukan kartu bebas untuk makan sembarangan. Langkah selanjutnya yang krusial adalah sarapan yang tepat. Sarapan adalah waktu makan terpenting bagi penderita diabetes. Melewatkan sarapan adalah kesalahan fatal yang bisa membuat gula darah Anda kacau balau sepanjang hari. Pilihlah sarapan yang kaya akan serat, protein dan lemak sehat, serta rendah karbohidrat sederhana. Serat akan membuat Anda kenyang lebih lama dan memperlambat penyerapan gula. Protein akan membantu menjaga massa otot dan menstabilkan energi. Contoh sarapan yang baik, telur rebus dengan beberapa potong alpukat, atau semangkuk kecil oatmeal, bukan yang instan penuh gula, dengan taburan kacang-kacangan dan buah beri. Hindari sarapan yang hanya berisi karbohidrat, seperti roti tawar putih dengan selai manis atau semangkuk sereal manis. Itu sama saja seperti menuangkan bensin ke dalam api gula darah Anda. Kebiasaan pagi lainnya yang sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa adalah minum cukup air putih setelah bangun tidur, bahkan sebelum Anda meminum ramuan herbal tadi. Sepanjang malam, tubuh Anda mengalami dehidrasi ringan. Dehidrasi dapat menyebabkan gula darah menjadi lebih pekat. Dengan minum 1 atau 2 gelas air putih, Anda membantu ginjal untuk bekerja lebih efisien dalam membuang kelebihan gula melalui urin. Ini adalah cara detoksifikasi gula paling mudah dan paling murah yang bisa Anda lakukan. Dan ada satu lagi rahasia pagi yang ingin saya bagikan. Setelah Anda sarapan, jangan langsung duduk diam menonton TV atau kembali tiduran. Lakukan gerakan ringan selama 10 hingga 15 menit. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan santai di sekitar rumah atau melakukan peregangan sederhana. Mengapa ini penting? Otot adalah konsumen gula terbesar di tubuh kita. Saat Anda bergerak, otot Anda akan aktif menyerap gula dari aliran darah untuk dijadikan energi. Melakukan aktivitas fisik ringan setelah makan adalah cara cerdas untuk membakar gula yang baru saja masuk ke dalam tubuh Anda, mencegahnya menumpuk di dalam darah. Bayangkan rutinitas pagi baru Anda. Bangun tidur, minum segelas air putih, lalu siapkan dan nikmati ramuan hangat kayu manis dan jahe Anda. 30 menit kemudian, Anda sarapan sehat dengan telur dan alpukat. Setelah itu, Anda berjalan santai di teras rumah selama 15 menit sambil menikmati udara pagi. Bagaimana perasaan Anda? Saya jamin Anda akan merasa jauh lebih berenergi, lebih segar, dan lebih memegang kendali atas kesehatan Anda. Anda memulai hari bukan dengan pasrah, tapi dengan perlawanan aktif terhadap penyakit Anda. Saya tahu membangun kebiasaan baru itu tidak mudah. Mungkin ada hari di mana Anda merasa malas. Tapi coba bayangkan lagi alternatifnya. Bayangkan jarum suntik insulin setiap hari. Bayangkan bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah. Bayangkan pandangan yang semakin kabur. Apakah rasa malas sesaat itu sepadan dengan resiko-resiko tersebut?
Tentu tidak. Kesehatan Anda adalah investasi terbaik yang pernah Anda miliki. Dan investasi ini dimulai dari hal-hal kecil yang Anda lakukan secara konsisten setiap pagi. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Berapa usia Anda dan apa keluhan yang paling sering Anda rasakan terkait gula darah? Apakah sering kesemutan, cepat lelah, atau sering tahus? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Dengan berbagi kita bisa saling menguatkan dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Jangan malu karena Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ingatlah, mengendalikan diabetes adalah sebuah maraton, bukan sprint. Tidak ada solusi instan. Yang ada adalah komitmen, konsistensi, dan pengetahuan yang benar. Ramuan pagi yang saya bagikan ini adalah alat yang sangat ampuh dalam kotak peralatan Anda, tapi itu hanyalah salah satu alat. Anda masih harus memperhatikan pola makan secara keseluruhan, rutin berolahraga, mengelola stres, dan yang paling penting, rutin berkonsultasi dengan dokter Anda. Kombinasi dari semua inilah yang akan memberikan Anda kemenangan jangka panjang. Jangan biarkan diagnosis diabetes menjadi vonis mati bagi Anda. Jadikan ini sebagai titik balik untuk hidup lebih sehat dari sebelumnya. Banyak pasien saya yang setelah menerapkan gaya hidup sehat justru merasa lebih bugar dan bersemangat daripada sebelum mereka tahu menderita diabetes. Mereka menjadi lebih sadar akan apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka, lebih menghargai setiap gerakan, dan lebih bersyukur atas kesehatan yang mereka miliki. Anda pun bisa seperti itu. Kendalikan diabetes Anda, jangan biarkan diabetes mengendalikan Anda. Mulailah dari besok pagi. Siapkan gelas Anda, siapkan kayu manis dan jahe Anda, dan mulailah perjalanan Anda menuju hidup yang lebih sehat dan bebas dari cengkraman gula darah tinggi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Informasi ini sangat penting dan bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang Anda kenal. Jadi jangan simpan sendiri, bagikan video ini kepada orang tua, teman, atau kerabat Anda yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami yang berdasarkan fakta medis, bukan mitos. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bersama-sama, kita ciptakan masyarakat yang lebih sehat dan teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.